kita hindari ya yang seperti itu dengan kita hapus missing datanya. Nah, terkait dengan mengambil keputusan sekarang. Mana nih yang harus saya ambil? Apakah imputasi ataukah kita hapus? Nah, itu sekali lagi tergantung dari kondisi data dan nanti analisanya untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa tentukan harus seperti ini, tidak ada yang baku, tergantung kondisi data dan tujuan atau kebutuhan dari analisa datanya sendiri. Itu nantinya maunya seperti apa. Jadi yang bisa saya sarankan di sini adalah untuk mengambil keputusan sebaiknya kita balik lagi ke cek datanya. Tadi sebelum masuk ke cleaning, kita sudah lewat tahap gathering kan? Ya, jadi tadi sama data engineer sudah dikumpulkan datanya. Kita udah dapat ya datanya, sudah di-collect. Nah, ternyata ada yang missing. Nah, yang missing ini tolong dikonfirmasi sekali lagi. Sebelum kita putuskan apakah mau dihapus atau apakah mungkin mau diimputasi diganti dengan nilai yang baru tadi. Kita cek dulu ya. Pengecekannya tentu saja bisa koordinasi dengan yang pegang data sebelumnya. Mungkin ada database administrator ya seperti itu. Dikonfirmasi apakah benar-benar datanya ini miss. Karena kadang ada kasus di mana tahapan-tahapan di gathering data ya, semacam extract transform load ETL itu kalau fail dia tidak benar-benar fail berhenti prosesnya, tetapi datanya masuk, hanya saja ada yang miss. Bisa jadi juga seperti itu. Atau mungkin memang sejak awal di sumber datanya, misalnya dari database ya, itu di sana memang kosong. Nah, bisa kita cek ya ke database administrator atau orang yang pegang data. Nah, kalau mungkin sumber datanya database ya, bisa dicek ke database administrator. Ini ada sekian banyak data, ini miss, kosong nih. Apa memang di sana juga kosong? Kalau tidak, nah berarti kita bisa mengulangi lagi collecting datanya. Ada data yang masuknya tadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, jadi ada beberapa yang miss. Mungkin dari kegagalan dalam tahap data gathering tadi, mungkin pakai ETL-nya atau extract transform load-nya ya, di situ ada yang fail. Itu tadi contoh saja. Jadi mohon dicek lagi, dikonfirmasi. Itu salah satu usaha juga. Jadi kita tidak harus, kita tidak bisa semudah itu langsung drop atau semudah itu mengganti ya, karena bisa jadi data itu sebetulnya ada, tapi ketika kita pegang di tahap preparation itu miss. Nah, kalau kasusnya memang di sumbernya sudah missing, kosong, ya sudah kita bisa ambil keputusan. Mau drop atau mau imputasi. Nah, kalau keputusan di antara keduanya itu juga relatif. Bisa dianalisa ya. Kalau memang numerik, oh oke, tidak ada data yang diwakili oleh nilai 0, maka yang missing bisa saya ganti dengan 0. Itu contoh. Kalau data kategorikal bagaimana? Nah, ini bisa diganti dengan data yang sering muncul. Atau sekalian aja dihapus. Kalau memang ternyata di tahap analisa tidak terlalu banyak mempengaruhi. Mungkin yang missing data ini tadi tidak sampai 5% dari keseluruhan data. Nah, itu bisa diambil keputusan untuk dihapus. Tetapi jika terlalu banyak, nah ini tolong jangan langsung dihapus. Nanti datanya kita jadi berkurang banyak ya. Nah, di atas 10% itu sebetulnya sudah, kalau buat saya itu sudah banyak. Menghapus 10% dari data observasi yang ada itu sudah banyak. Jadi kalau bisa dihindari ya, hanya karena missing data kita harus kehilangan 10% tuh sayang sekali. Jadi dicek terlebih dulu, kalau bisa diimputasi, tidak harus dihapus. Ya, ini tadi terakhir fungsi kalau kita memutuskan untuk hapus ya. Other option. Nah, ini opsi lain. Jadi kalau tadi ada dua, satu drop atau hapus, yang kedua tadi imputasi, ganti dengan data yang baru. Ada opsi lain sebetulnya. Opsi lain ini, ya kalau saya pribadi, saya lebih suka opsi yang ini, ketimbang hapus atau imputasi. Ya. Seringnya kalau opsi ini tidak bisa diambil, biasanya ya kita drop, kita hapus ya.
Nah, opsi lain ini bagaimana? Opsi lain ini sebetulnya seperti imputasi, tetapi mengganti dengan label atau data yang benar-benar baru. Jadi kita buat label baru. Kalau dia datanya kategorikal, bukan numerik ya, ini kita bisa tandai misalnya unknown atau missing. Dikasih label. Jadi kita tidak kehilangan informasi bahwa sebenarnya dia miss. Kita biarkan aja miss, tapi jangan kosong. Kita kasih label atau string. Nah, data barunya ya untuk kategorikal itu dengan sebuah label misalnya unknown. Nah, ini opsi yang selain dua tadi. Kalau datanya numerik, kita bisa ganti dengan nilai 0. Ya, asalkan tidak ada data observasi lainnya yang 0 ya. Kalau ada yang sebelumnya 0 kan rancu nanti. Data penggantinya 0, tapi data sebelumnya juga ada yang 0. Nah, khawatirnya nanti tidak sesuai. Harusnya bisa mewakili yang miss, akhirnya jadi rancu ya dengan nilai 0 yang sebenarnya memang sejak awal 0. Gitu. Jadi ini sekali lagi opsi pilihan yang lain selain dua tadi. Nah, ini juga bisa jadi alternatif. Kita tidak kehilangan informasi bahwa dia missing ya. Hanya saja kita labeli atau kita tandai bahwa dia itu miss. Nah, ini yang terkait dengan missing data. Yang ketiga, pembahasan kita setelah yang cleaning itu ada data transformation and enrichment. Tapi sebelum ke sini kita lihat dulu ya satu contoh singkat aja dari tahapan data cleaning. Karena kita waktunya singkat, jadi kita pakai contoh script yang singkat juga, tidak perlu yang terlalu panjang ya. Yang penting bisa mewakili contoh data cleaning. Saya pindah dulu ke aplikasi yang saya pakai atau tools yang saya pakai untuk scripting dengan Python. Kalau di kelas training atau workshop biasanya saya dan juga teman-teman yang lain menggunakan ini ya Jupyter Notebook. Nah, biasanya di kelas untuk Python scriptingnya. Jadi di kelas-kelas kami biasanya memanfaatkan ini untuk yang scripting dan Python ya, itu memanfaatkan Jupyter Notebook. Saya pindah dulu share screen-nya ke Jupyter Notebook. Jadi di sini sudah saya tampilkan ya, sudah saya share. Seperti bisa dilihat, ada data cleaning example 2. Contoh kedua. Nah, ini biasanya saya pakai juga ya di kelas. Kita punya data berupa data frame. Ini kalau saya jalankan, saya running dulu ya untuk sel yang pertama. Data kita dibuat secara manual dengan script, kita bantu dengan dictionary D1 dan D2. Nanti kita dapat data frame yang kita sebut dummy data, maaf, DF ya, data frame DF. Di situ ada dua kolom D1 dan D2. Nah, kalau kita lihat, kita cermati lagi di masing-masing kolom D1 dan D2 itu ada beberapa yang NaN, not a number. Nah, ini yang disebut dengan missing data. Ini kebetulan datanya data buatan ya, dummy data. Nanti kalau kita ambil data dari data luar eksternal, semacam spreadsheet Excel mungkin, atau dari JSON, atau dari yang mode teks seperti CSV ya, itu juga kita bisa menemui kasus-kasus semacam ini. Jadi datanya kosong atau tercantumnya NaN. Nah, ini kalau kita lihat tidak banyak ya yang miss, tapi ini untuk contoh saja, latihan saja. Ada beberapa ya, jadi kalau kita lihat di D1 itu ada 1, 2, 3 yang NaN, kemudian di D2 ada 1, 2 yang NaN. Nah, contoh, rencananya nanti kita mau ganti yang missing tadi dengan nilai rata-rata. Berarti cara yang mana nih? Imputasi ya, bukan di drop, tapi kita ganti dengan rata-rata dari kolom tersebut. Karena ini data numerik, kita tidak bisa ambil data yang paling sering muncul, itu untuk kategorikal. Tapi kalau untuk data numerik, biasanya ini salah satunya, kita cari rata-rata dari setiap kolom, rata-rata ini yang kita pakai untuk imputasi. Berarti kita perlu hitung nilai rata-rata atau mean.
Nah, saya jalankan script sel di bawahnya, df.mean. Langsung keluar ya hasilnya. Untuk D1 rata-ratanya 0,6, D2 meannya 0,54 sekian. Sudah dapat? Nah, data inilah yang nanti akan kita pakai untuk imputasi. Kalau kita lihat dari penjelasan yang sebelumnya, imputasi kan tadi pakai fungsi fill and a ya, dari Pandas. Jadi, untuk sel di bawahnya ini sudah menggunakan imputasi. Pendekatan imputasi pakai fungsi fill and a. Ya, kita bisa lihat di dalam fill and a yang dimasukkan adalah nilai mean. Nah, tentu saja ini dikerjakan untuk setiap kolom ya. Missing data di D1 diganti dengan rata-rata D1. Missing data di D2 diganti dengan mean dari D2. Hasilnya, sekalian saya tampilkan dengan nama data frame yang baru, df mean input. Nah, kalau kita lihat di bawahnya, nah yang sebelumnya ada NaN atau not a number, itu sudah tidak nampak ya. Nah, kita cek dulu di D1 itu ada di baris 0, baris 4, dan baris 7. D1 rata-ratanya 0,68. Nah, kalau kita lihat di bawah, di baris 4 sudah diganti ya dengan mean dari D1. Baris 4 juga sama. Terakhir baris 7 juga sama. Nah, ini hasilnya. Jadi yang missing sudah diganti dengan teknik imputasi ya, dengan data yang baru berupa mean. Nah, untuk yang D2 sama. Nanti nilai NaN digantikan dengan mean dari D2 yaitu 0,543 sekian. Nah, satu lagi. Kalau mau pakai median, ya ini contoh saja alternatif. Selain mean, kita bisa pakai perhitungan median mungkin. Atau nilai yang lain ya, pakai pendekatan statistik masih banyak pilihannya. Tentunya sama saja, tetapi tidak menggunakan mean. Kita hitung mediannya, kemudian dipakai untuk nilai fill and a next-nya. Atau kita juga bisa menggantikan missing-nya dengan nilai tertentu yaitu 0. Jangan lupa, tadi kalau mau mengganti dengan opsi terakhir ya, kita ganti dengan nilai 0 untuk yang numerik, data numerik. Itu tolong dicek apakah ada nilai 0 yang ada di data observasi sebelumnya. Kalau kita lihat, di data aslinya itu tidak ada nilai 0 kan? Nah, jadi kita bisa pertimbangkan untuk mengganti missing data dengan 0. Caranya bagaimana? Simple, kalau pakai fill and a cukup kita isi dalam kurung 0. Nih, kalau kita jalankan, oh ini harus diulang ya. Missing-nya dibuat dulu, df-nya diulang supaya ada yang kosong. Tadi, sebentar. Oh ya, sudah pakai variabel yang berbeda kan? Jadi kita boleh langsung pakai. Ya, nah tadi masih ingat ya, di kolom D1 yang NaN tadi kan di kolom 0, 4, dan 7. Nah, bisa kita lihat ya, di sini sudah diganti dengan nilai yang baru 0, bukan NaN lagi. Nah, ini hasil dari fill and a 0. Oke, itu contoh yang handling missing data. Ya, itu contoh tadi untuk menggantikan data yang kosong dengan teknik imputasi atau fill and a. Baik, saya kembali lagi ke slide ya, presentasi. Saya share lagi. Materi kita yang berikutnya masih terkait dengan data preparation atau data wrangling. 3 langkah umum yang diambil di dalam data wrangling. Tadi kan ada data cleaning ya, kemudian ada data transformation sama enrichment. Kalau transformasi itu biasanya mengubah struktur. Kalau memperkaya data atau enrichment, ini biasanya nanti kita menambah data baru di dalam data observasi. Data barunya ini biasanya terkait dengan struktur yang baru. Mungkin kolomnya baru, ada tambahan. Nah, ini memperkaya data juga. Loh, ini perubahan struktur juga? Iya, jadi ada yang memasukkan ini ke dalam restructure, juga ada yang masuk ke dalam data enrichment. Poinnya di sini kita menambah data dari kondisi data yang sudah ada ya, untuk menyesuaikan kebutuhan analisa. Makanya sekali lagi tidak ada